Selamat datang di podcast Marhen Series. Pada hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Wayan Aksara. Nah, beliau adalah Ketua dari Trust Hero Indonesia dan juga Ketua Yayasan Trust Hero Indonesia. Om Swastiastu Bapak, apa kabarnya hari ini? Baik, Astungkara, baik ya Pak ya. Pada hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai hal-hal yang berkaitan seputar lingkungan dan sampah plastik, serta tentunya berkaitan dengan Trust Hero. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak, Trust Hero ini adalah komunitas yang bergerak di bidang isu lingkungan dan sangat aktif sekali dalam menanggulangi permasalahan sampah plastik. Nah, saya ingin tahu nih Pak, pasti tentunya teman-teman semua ingin tahu, bagaimana sih awalnya bisa tercetus Trust Hero ini di Indonesia, khususnya di Bali itu sendiri. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya sedikit bercerita tentang bagaimana gerakan ini sampai ke Indonesia. Karena Trust Hero ini didirikan oleh sahabat-sahabat dari luar, dari Swiss gitu. Karena Trust Hero berkantor pusat di Swiss ya. Ketika itu tahun 2015 para anak muda ini datang ke Indonesia. Sesungguhnya sebelumnya itu di Thailand ya. Jadi Thailand mereka datang ke situ untuk berlibur dan mereka yang tergabung dalam grup band Banana Band gitu. Jadi mereka melihat kondisi Thailand yang begitu kotor. Jadi mereka memilih untuk melakukan sesuatu untuk pantai di sana. Jadi mereka kerjakan terus kurang lebih sampai berbulan-bulan di situ dan akhirnya bisa membangun partisipasi masyarakat di situ untuk juga ikut melakukan sesuatu. Hal kecil tapi dilakukan oleh banyak orang. Nah, ketika itu dari kerajaan di situ memberi apresiasi kepada para anak muda ini gitu. Jadi mereka pun berpikir, wah ini bagus nih kalau kita bisa jadikan sebuah komunitas ya. Akhirnya dilombakanlah untuk membuat logo gitu. Jadi muncul logo Trust Hero kan yang biasa teman-teman semua lihat di mana-mana yang berkaos kuning ya. Kalau kuning itu bukan konotasinya kalau di Indonesia mungkin partai tertentu. Oh tidak, mohon maaf ya. Jadi kuning buat mereka itu adalah gold. Gold itu emas, kemuliaan. Jadi mereka melakukan sesuatu yang mulia untuk bumi gitu. Jadi di tahun 2015 mereka datang ke Indonesia untuk memulai gerakan ini gitu. Awalnya mereka datangnya itu ke Pulau Weh di Sumatera ujung Pak ya, Pulau Weh. Jadi dicoba beberapa lama di situ dan ternyata memang agak berat gitu. Jadi karena mungkin belum momentum saat itu. Jadi sampai mereka harus balik lagi kerja gitu. Isi dompet dulu lah gitu. Hanya beberapa saat mereka balik ke Australia dan baliknya itu bukan ke Pulau Weh lagi tapi ke Indonesia Timur. Mereka mulai di situ dan ternyata gerakannya bagus dan akhirnya yang menjadi target tujuan itu waktu itu ya mereka tahu kalau Bali ini adalah destinasi dunia gitu. Kalau melakukan di sini bakalan cepat gitu. Akhirnya mereka masuk ke Bali dan benar gitu. Jadi muncul di Amed, muncul di Candi Dase, muncul di Ubud, di Sanur, di Canggu gitu. Dan itu terus berkembang dan memang saat itu semua dinahkodai oleh teman-teman dari luar yang memang bekerja di Bali. Dan di Indonesia saat itu sudah berada sampai tahun 2017 itu sudah ada 10 chapter. 10 ya Pak? Di Indonesia ya, Pak. Tahun 2017. Nah sampai akhirnya saya masuk. Saya langsung melanjutkan atau ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi Pak. Segitu dulu. Iya. Nah, untuk membangun suatu organisasi itu pastinya tidak berjalan dengan mulus ya Pak ya, seperti yang kita ketahui. Nah, saya pengen tahu nih Pak, apa saja sih kendalanya di awal-awal Bapak memulai berdirinya Trust Hero ini? Baik, sesungguhnya saya tidak punya background lingkungan ya. Saya sebetulnya pelaku budaya, bukan seniman. Pelaku budaya, jadi kami sama seperti teman-teman lain, keluarga-keluarga Bali gitu. Jadi saya hidup lahir di keluarga berkesenian ya.
Jadi ketika itu saya juga masih sibuk dengan bagaimana mengelola sanggar tari, sanggar tabuh di rumah saya. Jadi memahat, main gamelan itu udah kehidupan sehari-hari. Ya. Belum ada kepedulian lingkungan, belum sama sekali. Dan saya tidak punya background di situ. Tapi ketika 4 tahun terakhir saya menggeluti dunia fotografi, jadi saya berkeliling Bali dan juga beberapa daerah di luar Bali, saya melihat ada sesuatu yang ini mengkhawatirkan. Kalau ini tidak segera lakukan sesuatu, tentu ketidakpedulian ini akan terus berkembang. Iya. Ya, dan sangat mengkhawatirkan saya waktu itu. Jadi saya terpanggil untuk memulai sesuatu. Akhirnya saya search, saya cari-cari apa ya bentuknya gitu. Akhirnya saya search, saya cari, ketemulah waktu itu Trasero Ubud. Yang paling dekat tempat saya itu Trasero Ubud. Saya coba komunikasi dengan mereka yang memang saat itu chairman-nya adalah teman-teman dari luar gitu. Dan untuk mengundang mereka bagaimana datang ke daerah saya. Pantai yang paling dekat dengan tempat saya tinggal itu adalah Pantai Sabah. Pantai Sabah, ya. Belah Batuh Gianyar. Ya, jadi sangat sulit kayaknya, tapi saya coba deh buat gerakan sendiri gitu bersama keluarga dan juga beberapa teman lah gitu. Dan semuanya nggak ngerti ini tentang apa ini. Pokoknya lakukan saja gitu. Jadi saya lakukan, saya bangun terus dalam beberapa minggu gitu. Saya berkeinginan untuk mendaftarkan. Jadi saya harus daftar ke Trasero World. Ya, saya daftar dan mereka lihat background saya tuh nggak ada gerakan lingkungannya. Bahkan visinya cuman ya berkesenian, memahat, menari, dan semua foto-foto yang saya tampilkan di IG saya tuh nggak ada lingkungannya. Semuanya foto budaya. Ya, saya memang sudah saat itu IG saya nggak terlalu banyak sih. Artinya apa? Setiap hari saya posting itu foto-foto tentang budaya, itu nambah follower 50 orang. Iya. Dan saat itu saya sudah punya follower 18.000 sampai hari ini ya. Nggak pernah saya aktif lagi. Karena saya nggak punya foto lagi semenjak saya aktif di Trasero. Nggak pernah motret-motret budaya lagi gitu. Jadi nggak pernah bertambah. Mungkin ada yang lab juga ya. Iya. Tapi kayaknya sih masih 18.000 sekian lah gitu. Jadi ketika tahun 2017 saya daftar, akhirnya di-approve, ternyata saya menjadi orang pertama orang Indonesia yang daftar jadi chairman, salah satu chapter. Wah. Yang lainnya semua ketuanya, ya, chairman semua orang bule. Iya. Ya, mereka-mereka yang punya kepedulian dan perhatian besar terhadap Bali. Mereka semua pimpin tuh berapa chapter di Bali. Saya satu-satunya orang Indonesia. Nah, ketika ada family meeting pertama di Ubud itu, ya di ruangan yang mungkin kurang lebih seluas inilah, yang orang Indonesia hanya bisa 2-3 orang. Yang lainnya semua teman-teman dari luar. Yang mereka ya selalu memotivasi kita. Ya bagaimana caranya membangun semangat kita untuk menjaga rumah kita gitu. Mereka tuh datang untuk memberi motivasi agar kita, si pemilik rumah, ya mau menjaga rumahnya lah gitu. Iya. Ya, dengan harapan supaya mereka punya garansi itu supaya beberapa tahun ke depan Bali dan Indonesia ini masih layak dikunjungi. Nah, kalau bicara kendala, saya pikir gerakan apapun pasti ada ya. Apalagi membangun kesadaran di lingkungan ini. Iya. Kalau saya bilang berat, enggak. Saya nggak pernah mikirin kendalanya, tapi semangat-semangat yang saya temukan ini yang luar biasa. Ya, dimanapun saya hadir mereka bersemangat. Ternyata saya simpulkan bahwa bentuk gotong royong baru masyarakat kita itu ya di sini. Ketika ada orang yang mau saja mengajak, masyarakat kita siap kok. Iya. Dan itu terjadi. Buktinya apa? Saya masuk tahun 2017 dan tahun 2018 saya terpilih menjadi ketua Trasero Indonesia. Wow. Ya, saya kemandui dan beberapa masih orang bule ketuanya. Waktu itu saya pelan-pelan saya ganti dengan orang Indonesia semua. Akhirnya hanya dalam 8 bulan chapter yang hanya 10 ini menjadi 40 chapter. Wow, dan hari ini ya, Pak, ya, sudah menjadi 80 chapter di seluruh Indonesia. Wow, sangat menarik ya Pak ya. Artinya semangat itu besar. Tinggal kita bagaimana kita mau muncul menjadi komandonya aja. Ayo. Bahasanya ayo terus gitu. Nggak usah komplain lah.
ayo, ayo, ayo. Seperti penggerak gitu ya Pak ya modelnya ya. Nah, saya bisa lanjutkan Pak? Silakan. Ya. Plastik sendiri memang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Penggunaan plastik sekali pakai memang kerap kali masih kita jumpai di tengah masyarakat. Nah, saya ingin tahu, menurut Bapak sendiri, bagaimana atau upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini, Pak? Pertanyaan yang sangat menarik ya, karena ini adalah inti dari gerakan kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Karena apa ya, tagline kita bersama bahwa reduce is the key. Jadi mengurangi adalah kuncinya. Iya. Kalau kita berbicara untuk mengurangi saja sudah sulit gitu. Jangan harap nanti di hilirnya ini akan terjadi perubahan. Gak mungkin gitu. Nah, untuk diketahui sahabat semua, jadi Trasiro ini bekerja dengan 500 komunitas dunia dan kami pun menjadi bagian dari United Nations Environment Program. Ini adalah lembaga bentukannya PBB. Artinya Trasiro ini sudah menjadi konsultatif resmi di badan PBB dalam UNEP ini gitu. Jadi semua program yang kami lakukan di chapter di seluruh dunia. Dan sampai hari ini kami berada di hampir 25 negara, itu harus mengacu kepada program ini gitu. Jadi kami nggak buat program-program sendiri gitu. Jadi semuanya sudah ada guideline-nya, sudah ada panduan dari Trasiro World. Dan terus terang saja, saya sangat merasakan motivasi dan tuntunan dari mereka. Sehingga di tahun yang ke-8 ini, Trasiro ini sudah 8 tahun di Indonesia, kami masih punya semangat untuk terus belajar dan tidak hanya membangun partisipasi masyarakat untuk bersih-bersih saja, tapi bagaimana memberi pemahaman tentang sebuah penanganan lingkungan yang berbasisnya di hulu. Iya. Seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, seperti yang kita ketahui ya Pak ya, hasil daur ulang sampah plastik ini kan ada yang menjadi produk baru dan ada yang menjadi bahan bakar. Jadi menurut Bapak, apakah plastik yang akan menjadi bahan bakar tersebut ramah lingkungan atau tidak? Begini, ini banyak dan mungkin sangat seksi ya di Asia, di seluruh Asia, terutama di Indonesia, ketika penyelesaian itu berupa penanganannya begini nih. Apalagi ada iming-iming, ada nilai jualnya. Gitu ya. Untuk diketahui, plastik itu sebetulnya bahan dasarnya itu adalah ampas minyak bumi. Gitu ya. Ini bukan bahan minyak yang bagus kualitasnya. Terus ini dijadikan plastik. Terus sudah jadi plastik dirubah menjadi minyak. Mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Kalau gitu kan semuanya jadiin plastik aja, ampasnya dulu, habis itu jadi minyak. Jadi minyak. Kami juga merupakan bagian dari Asosiasi Anti Insenerator Dunia. Kami juga bagian dari mereka. Karena di seluruh dunia ini ada, kita tidak bergerak sendiri. Ada Break Free from Plastic, ada Gaia, ada Zero Waste Europe, dan banyak lagi teman-teman yang lain, termasuk juga teman-teman di Southeast Asia ini banyak sekali. Jadi tidak ada yang punya ide, mungkin dulu ya, di Amerika atau di Eropa mereka pernah mencoba dan hari ini itu sudah tidak dilakukan lagi dan itu justru marak di Indonesia, apalagi di Bali ya. Adik-adik mungkin banyak yang melihat bagaimana upaya-upaya melenyapkan plastik ini secara visual. Gimana caranya gundukan yang besar ini bisa disulap menjadi hilang, dibakar. Ini berbahaya sekali sahabat semua. Jadi apapun argumentasinya, membakar plastik itu adalah menebar racun, apalagi dilakukan dengan cara terbuka. Ya, kalau teman kita juga dari Trasiro ada yang sempat belajar composting di Jepang, ya dia sempat melihat bagaimana insenerator di sana. Itu safety-nya luar biasa. Kita nih baru mengenal APD, alat pelindung diri itu baru semenjak pandemi. Di situ tuh sudah dulu mereka menggunakan alat-alat itu ketika berada di ruang-ruang yang berbahaya. Inseneratornya luar biasa safety-nya. Semua orang yang masuk situ tuh harus pakai APD. Ya, jadi
Saat itu mereka juga bilang kalau Indonesia punya satu mungkin katanya. Satu mungkin, baru mungkin. Baru mungkin. Dengan standar seperti itu gitu. Iya. Ya kalau yang di bawah pembakarannya di bawah suhu 1000 derajat, yaitu kategorinya pembakaran terbuka. Dan itu akan sangat membahayakan. Tidak hanya orang di situ, tapi semakin luas karena di udara sudah gitu. Iya. Ya, kita lihat bagaimana mereka membakar sampah secara terbuka. Ada api menyala, dibuang ke situ dan ini terbuka. Aduh, kalau bisa jangan. Ini bukan solusi ya. Ini solusi transisi. Jadi kalau mereka bilang ini fall solution. Jadi bukan solusi yang baik dalam penanganan hilir ya. Kita selalu mengajak semua sahabat untuk bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan preventif yaitu di hulu. Bagaimana kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya berpikir nanti plastik ini akan kita olah, nanti kita kelola. Untuk diketahui pengelolaan plastik di Indonesia yang sistem recyclingnya ini masih di bawah 10%. Di bawah 10%. Masih di bawah. sedikit ya Pak ya? Berbanding terbalik dengan beberapa negara maju. Iya. Itu juga menjadi penyebab kenapa Indonesia ini keluar menjadi negara penyumbang sampah kedua terbesar di dunia. Padahal kita bukan pemakai plastik terbesar di dunia. Iya. Bukan. Amerika lebih tinggi penggunaannya. Tapi kok kita yang keluar? Ya karena kedisiplinan kita masih jauh. Yang mampu kita kumpulkan itu masih di bawah 10%. Negara-negara maju udah di atas 80%. Beda. Nah, yang harus kita bangun tidak hanya bagaimana membangun kedisiplinan masyarakat untuk memilah, tapi yang terpenting adalah mengurangi. Mengurangi. Iya. Baik, saya lanjutkan ya Pak ya. Trashero ini pasti tentunya sudah memiliki banyak program ya Pak ya. Dan salah satunya yang saya ketahui itu adalah clean up. Nah, apakah ada program lain nih Pak dari program clean up ini sendiri? Tentu ya. Jadi clean up ini adalah pintu masuk kita untuk masuk ke kehidupan yang lebih minim sampah. Ya, kita bangun konsistensi, bangun komitmen di situ. Sama kalau saya misalnya bicara tentang lingkungan yang tercemar di tempat yang bersih, misalnya di hulu, di daerah pegunungan misalnya, mereka nggak ada sampah di sekitarnya, mereka merasa aman-aman aja. Pernah datang ke pantai nggak? Lihat di masa angin barat misalnya, sepanjang pantai barat Bali itu akan penuh dengan sampah, dan itu berlangsung dari Desember sampai pertengahan Maret, setiap hari pantainya penuh dengan sampah. Kalau kita nggak ambil, ombak akan tarik lagi, akan ditarik lagi ke tengah laut dan akan diempas kembali. Nah bahayanya sampah-sampah ini banyak yang sudah bercokol di tengah laut berupa pulau-pulau plastik dan akan pecah menjadi mikroplastik dan juga akan lebih kecil lagi menjadi nanoplastik. Nah ini kemungkinan untuk dimakan oleh ikan dalam siklusnya, bahkan plastik makan ikan makan plastik, iya. Kita beli ikan, kita kembali plastik ke atas meja. Jadi seperti itu. Iya. Ya, jadi itu pasti terjadi. Karena ada beberapa riset juga yang mengatakan bahwa sudah di beberapa perairan di Indonesia ini ikannya sudah mengandung mikroplastik. Ya, jadi teman-teman juga yang melakukan penelitian ini juga sudah punya datanya. Seperti itu. Ya. Baik. Saya belum jawab tadi program-program Trashero ya. Jadi bukan hanya clean up gitu. Kita juga punya program misalnya bottle and bag gitu. Ini yang program andalan kita gitu. Jadi Trashero itu selalu mengkampanyekan bagaimana semua orang itu memakai tumbler. Terlebih-lebih lagi di kampus ya. Kalau semua yang hadir datang ke kampus dalam proses perkuliahan itu memakai tumbler, itu akan terasa sekali pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai. Coba bayangkan saja, saya nggak tahu nih mahasiswa di Mahendra Data ini jumlahnya berapa? Ada nggak? Berapa jumlahnya semua? Kurang lebih ya 1000-an itu 1000. Ada Pak sebenarnya.
1000 kalau semuanya datang ke kampus terus mengkonsumsi, setiap orang mengkonsumsi 2 saja. Jangan bilang 3, karena satu hari itu orang minum 3 botol ya. Jadi minum 2 saja. Itu sudah menghasilkan sampah minuman berkemasan sebanyak 2000 sehari. Seminggu. Sebulan. Sampah Anda itu luar biasa banyaknya. Dari itu semua berapa yang bisa dikelola? Kembali lagi tadi. Di bawah 10%, sisanya di sungai, di sawah, di laut, dan juga sebagian kecil di pantai. Karena ke laut dulu, baru ke pantai. Dia masuk ke laut dulu, di tengah, ya jadi pas angin barat, ya di angin sepanjang pantai barat, dihias oleh sampah plastik. Sekarang angin selatan, sepanjang pantai selatan, itu sudah, wajahnya udah, ya, setiap hari ada yang lapor, Pak, di sini sampahnya luar biasa. Ya seperti itu terjadi sudah ratusan tahun yang lalu. Kapan kita akan memulai untuk menguranginya? Bukan menambah. Ini di masa pandemi ini jadi peningkatan loh. Terjadi peningkatan penggunaan plastik sekali pakai. Dari mana? Dari mana barometernya? Peningkatan usaha-usaha kecil mikro. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin yang di hotel, yang di pariwisata, mungkin di rumah kan, untuk menyambung hidup, mereka harus meng-create sesuatu yang bisa menyambung hidup lah. Itu sah-sah saja. Tapi bagaimana sampah-sampah yang dihasilkan ini supaya bisa dikelola dengan baik? Kalau sampahnya sudah ada sisa makanan di dalamnya, ada spot ketchup atau apa, ini nggak bisa diolah. Nggak ada yang mau gitu masuk ke TPA, ya udah itu akan terus di situ. Itu yang ada sistem pengangkutannya. Kalau enggak, sungai kecil, sungai besar, laut, pantai. Selalu begitu. Dan sebagian besar yang di pantai itu berdasarkan brand audit yang kami lakukan di bulan Desember kemarin, itu kita temukan juga sampah-sampah plastik yang angka tahunnya 15 tahun yang lalu. Nah, kalau kita nyampah hari ini, berarti 15 tahun ke depan sampah kita baru keluar dari laut. Kemungkinan. Terus gimana dengan masa depan anak cucu kita? Kalau itu kita tidak lakukan hari ini, di tahun 2030 sampah di pantai itu akan 3 kali lipat lebih banyak dari hari ini. Dan di tahun 2050 sampah plastik di laut akan lebih banyak dari ikan. Padahal di tahun yang sama Federasi Makanan Dunia itu memprediksi sumber makanan penduduk bumi itu akan berasal dari laut. Berarti kita makan plastik dong. Plastik. Mengerikan ini. Nggak besok terjadi. Sorry. Tapi sekian tahun ke depan. Yang bisa kita mulai dari aksi-aksi kecil kita hari ini. Kemana-mana bawa tumbler. Harus dong. Bawa goodie bag. Saya kemana-mana bawa goodie bag. Saya tahu saya hadir di sini. Saya nggak mungkin kehausan ya. Tapi saya selalu bawa tumbler. Saya ini udah seperti saya bawa handphone. Kemana-mana kalau ada yang kurang, dompet ketinggalan, yang bawa HP aman. Tapi kalau nggak bawa ini, saya juga belum merasa aman. Tidak nyaman gitu. Bagaimana saya menginspirasi kalau saya tidak menjadi contoh? Jadi semuanya harus bawa tumbler. Nanti di kampus ini saya harapkan juga semuanya bawa tumbler dan disiapkan refill water station. Bawa tumbler kalau nggak bisa ngisi gimana dong? Beli lagi. Dengan begini aja udah mengurangi per minggunya saja 1000 itu kali 2, 2000 kali 7. Berapa itu? Segitu Anda sudah kontribusi Anda terhadap bumi ini mengurangi sampah. Kalau sampah ini harus diolah di TPA, berarti pemerintah Kodia ya. Itu harus membayar tipping fee-nya 480.000 per ton. Kali 800 ton per hari. Segitu harus bayar ke TPA. Jadi sampah Anda akan dikelola di sana. Sekarang nggak ada yang bisa bayar segitu. Akhirnya TPA itu hanya menjadi open dump aja. Kumpul, angkut, buang. Nah, yang bekerja di situ mengais rezeki. Hanya sebisanya saja. Belum selesai datang lagi. Bro. Kodia aja kalau bisa menghasilkan sampah. Oke lah segitu. Terus yang lain lagi. Gianyar, Badung, Tabanan. Sarbagita sebetulnya kan
Tidak hanya Denpasar, Iya. tapi sekarang udah dibatasin. Terus yang dibatasi ini kira-kira sampahnya kemana ya? Badung kemana? Gianyar kemana? Kalau hulunya, kerannya tidak dikecilkan, berarti ini airnya ngucur terus nih. Kalau dia nggak ke tempat itu, terus kemana airnya? Ya kemana-mana dong, jadi lebih parah sebetulnya. Nggak jelas nih kemana sampah-sampah itu berakhir gitu. Begitu. Jadi saya sangat berharap dari program ini teman-teman semua, sahabat bumi, jadi bagaimana kita lakukan sesuatu lah untuk bumi ini, bukan untuk hanya kita hari ini, tapi masa depan generasi. Kalau kita tidak mulai hari ini, berarti ya generasi berikutnya kita warisi lingkungan yang tidak sehat untuk mereka. Padahal bumi ini bukan warisan, hanya titipan. Sudah Pak, bisa saya lanjutkan? Ya. Nah, saya ingin tahu Pak, bagaimana cara yang digunakan Trust Hero selama ini dalam mengedukasi masyarakat terkait simpatinya terhadap permasalahan sampah ini? Ya, kami konsepnya adalah tidak pernah no complain ya, tidak pernah komplain di masyarakat atau menyalahkan A, si B gitu enggak. Tapi bagaimana kita mengajak. Ya, saya bilang ada prinsip 3M lah ya. Bukan menguras, tapi mengajak. Jadi terus mengajak. Kita harus banyak apresiasi. Kemana-mana saya harus banyak berbekal apresiasi. Jadi mengajak mereka sekecil apapun partisipasi yang bisa mereka berikan. Mungkin kalau saya datang di satu tempat untuk clean up, hari ini mereka hanya melirik aja. Itu sudah bagus. Minggu depan harapannya dia bertanya. Next lagi dia akan mulai mendekat. Yang pada akhirnya akan ikut bergabung. Proses ini kita ekspektasinya harus kita sadari. Kita tidak bisa menyulap situasi ini menjadi tiba-tiba masyarakat menjadi peduli gitu. Kenapa saya katakan itu? Karena ini sudah menjadi budaya. Jadi kita sedang membangun sebuah peradaban gitu. Jadi ekspektasi kita adalah bagaimana kita melakukan gerakan ini berkelanjutan. Ya mungkin generasi saya akan tanamkan rasa ini memulai sampai beberapa langkah. Nanti generasi berikutnya kalian semua akan melanjutkan dari sini. Ini kemajuan. Saya beberapa tahun yang lalu nggak pernah nih berbicara di depan teman-teman yang luar biasa seperti ini. Ya, hari ini seperti ini. Ini luar biasa. Ini kemajuan-kemajuan yang harus kita apresiasi. Ya, jadi jangan berpikir, wah kayaknya susah nih semuanya begini. Itu kata mereka yang pesimis. Tapi kita melihat dari sisi positifnya, saya hanya melakukan sendiri. Kata satu orang dari semua mahasiswa yang hadir di sini. Kan ada 1.000 orang dong gitu loh. Jadi semangatnya adalah kita mulai dari diri sendiri sekecil apapun dan lakukan terus. Jadilah role model, jadilah model dan terus mengajak seperti itu. Baik. Berdasarkan data yang saya ketahui, Trust Hero Indonesia ini mulai bergerak di Indonesia sejak tahun 2015 dan saat ini sudah mencapai 75 capture yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di Trust Hero sudah ada di lebih dari 25 negara di dunia dengan kantor pusatnya yaitu di Swiss. Semakin besarnya suatu organisasi, maka anggotanya pun akan semakin bertambah. Pertanyaan saya nih Pak, sudah sejauh mana perkembangan anggota dari Trust Hero khususnya di Indonesia sendiri dan bagaimana cara kita yang tertarik nih untuk dapat bergabung dalam organisasi ini? Ada satu hal penting dalam sebuah komunitas itu untuk menjaganya harus ada sistem. Itu juga salah satu alasan kenapa saya memilih komunitas ini. Karena mereka tuh punya sistem yang luar biasa. Ya, dan saya pastikan sistem ini bisa sangat sudah teruji karena sampai 8 tahun ini semuanya sangat bagus dan bahkan saya garanti tanpa saya pun ya tanpa ketua ya Trust Hero ini jalan karena sistemnya luar biasa ya. Pernah ada satu teman saya yang dari Belanda, beliau seorang profesor dan anaknya ini meng-create sebuah sistem dan dia presentasikan di depan saya
Ya, dia presentasikan sistem yang bagus. Setelah itu giliran saya dong. Kita presentasikan sistem Trust Hero dan si profesor bilang begini, Aksara, saya tidak yakin kamu akan memerlukan sistem yang saya presentasikan tadi. Kenapa, Prof? Ya, sistem kamu lebih bagus katanya. Artinya ini sudah dipikirkan bagaimana caranya menjaga dan terus bisa berkomunikasi dengan relawan tidak hanya di Indonesia. Kami bisa kontak dengan teman-teman di seluruh dunia. Kalau di Indonesia misalnya lebih banyak bermainnya di Facebook ya. Kita ada Facebook Trust Hero Indonesia. Teman-teman yang mau lihat silakan. Facebooknya adalah Trust Hero Indonesia. IG-nya juga Trust Hero Indonesia. Nah, kalau kalian misalnya like semua di situ, diketik aja Trust Hero gitu, muncul semua Trust Hero di seluruh dunia. Tinggal di like aja. Nanti kalau kamu like Trust Hero misalnya Trust Hero Renon gitu. Jadi setiap dia posting akan muncul di wall Anda gitu. Jadi akan muncul Trust Hero di misalnya di mana? Di Jepang gitu. Trust Hero di Swiss, di Czech Republic misalnya. Anda like ya itu akan muncul terus di wall Anda sebagai informasi bahwa hari ini bergerak di mana saja. Nah, kalau untuk bergabung tidak ada persyaratan sama sekali ya. Adik-adik semua, kalau mau hadir tidak perlu daftar, tidak bayar, just come on. Datang aja. Jadi persyaratannya hanya apa? Tidak boleh menggunakan minuman berkemasan sekali pakai, tidak boleh bawa tas apapun yang sekali pakai ketika acara itu. Iya. Harapannya itu menjadi kebiasaan dan dimanapun Anda sudah tidak memakai itu lagi. Kenapa terus dilakukan setiap seminggu? Nah, ini untuk membangun kebiasaan baru, dipastikan dalam 2 tahun Anda akan punya kebiasaan baru. Kalau Anda hadir setiap minggu, dalam 2 tahun Anda akan punya kebiasaan baru. Biasanya gini teman-teman yang sudah selalu hadir ya setiap minggunya. Kalau pada suatu hari dia berhalangan hadir, dia pasti asal apa yang kurang ya gitu. Yeah. Oh, ternyata saya belum ke pantai gitu. Ini kebiasaan baru yang sudah menjadi habit baru, menjadi lifestyle lah gitu. Ini yang terus kita bangun karena kita memang sedang membangun sebuah kebiasaan. Kita sedang membangun sebuah peradaban. Konsisten. Berkomitmen. Itu aja. Selanjutnya, bagaimana cara dari Trust Hero untuk menekan jumlah sampah plastik di lingkungan sekitar? Ini menjadi visi kami sebetulnya ya. Bagaimana kita membuat lingkungan itu terbebas dari pencemaran sampah plastik. Tentu rambu-rambunya, misinya itu harus benar gitu. Karena punya semangat saja tidak cukup, tapi kita juga harus punya tujuan yang kuat. Tujuan ini harus selalu dikuatkan. Apapun yang dilakukan harus mengacu kepada tujuan ini. Kalau yang kita lakukan berlawanan, dipastikan kita tidak akan pernah sampai dong. Kita akan muter-muter di sini, habis energi kita. Ini panduan ini harus betul-betul mengajak kita, menuntun kita menuju tujuan gitu. Nah, disinilah pentingnya edukasi yang dilakukan di Trust Hero, yang dimana kami akan lakukan setiap 6 bulan. Kita mengundang para leader untuk berkumpul, masih di Bali sih karena paling banyak chapternya di Bali. Teman-teman leader dari seluruh Indonesia kita akan undang, kita akan memberi semangat baru. Ya, kita akan tambah terus, mungkin ada info-info terbaru juga dari Trust Hero World karena The Founder biasanya datang. Kita kumpulkan kurang lebih itu ada 100 leader. Kita undang dari seluruh Indonesia dan itu semua pembiayaannya disupport oleh Trust Hero World. Karena Trust Hero Indonesia belum punya ini sponsor. Karena terus terang aja, jadi teman-teman semua kita sangat selektif ya untuk menerima support berupa uang dari sponsor. Kita harus tahu siapa mereka. Kita akan tracing. Kita akan cek sampai paling bawah siapa sih mereka di belakangnya gitu. Kalau ujung-ujungnya perusahaan-perusahaan yang hari ini produknya banyak mencemari, kita say no, tidak bisa. 1 sen aja nggak boleh. Artinya sistem ini sudah mengajarkan kita untuk mandiri. Independen itu penting seperti itu. Nah, selanjutnya, apa tanggapan dari Trust Hero terkait pencemaran sampah plastik
khususnya di daerah pantai? Surveinya sudah mengatakan bahwa kalau kita hari ini tidak merubah sikap kita, atau paling tidak kita membangun semangat kita untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan dipastikan tahun 2030 sampah plastik di pantai akan menjadi 3 kali lipat. Ini sangat mengerikan. Jadi saya harap semuanya ikut membantulah, mengkampanyekan bagaimana mengajak semua orang di rumah, di lingkungan terdekat untuk ayo mengurangi. Misalnya para ibu-ibu ya yang paling banyak menghasilkan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kresek aja. Itu di atas 15 biji loh per satu keluarga itu per hari. Kalau ini kita bisa kurangi menjadi 5 saja, itu udah sangat membantu. Dengan cara apa? Kresek yang kita dapatkan misalnya nggak bisa dihindari, kita bersihkan, kita dipakai lagi. Ya, itu harus begitu. Dan semuanya harus menggunakan produk-produk yang bisa dipakai ulang. Ya, harus seperti itu. Kalau tidak ya sampah akan tetap semakin banyak, produksi kita tidak menurun, dan upaya daur ulang kita juga belum bisa meningkat. Ya, karena bagus kita bisa melakukan pengolahan juga, tapi yang utama adalah bagaimana kita mengurangi. Karena sifat plastik sekali diproduksi dia akan tetap ada di bumi ini. Mungkin yang berubah apa? Bentuknya saja. Sekarang dirubah menjadi ini, besok dirubah lagi. Nah, kalau bicara tentang recycling, kalau bank sampah akan berpikir mengajak kita untuk disiplin. Ini bagus. Dengan pilar-pilar sosial, edukasi, ekonomi. Jangan dibalik ya. Sosial, edukasi, ekonomi. Jadi nilai yang pertama itu adalah sosial, edukasi, ekonomi. Ekonominya hanya bonus ya. Kalau ini dijadikan dibalik menjadi ekonomi yang pertama, jadi masyarakat atau nasabahnya akan dimotivasi terus untuk nyetor sampah semakin banyak. Jadi berbahaya. Jadi bukan kita akan menuju tujuan, tapi kita semakin jauh dengan tujuan itu sendiri. Seperti itu. Jadi harapannya adalah ayo kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan kalaupun belum ada alternatif, kita kelola dengan baiklah. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, pada saat clean up itu tentunya pasti nggak berjalan mulus ya Pak. Saya pengen tahu apa saja sih kendala yang pernah Trust Hero ini temuin dalam melakukan clean up-nya? Kalau koordinasi di setiap tempat yang kami pilih untuk menjadi lokasi clean up, tentu kami sudah melakukan koordinasi dengan pengelola tempat setempat atau dengan aparat desa setempat lah gitu. Dan untuk hasil pungutan ini kita selalu berkoordinasi juga dengan teman-teman pengelola bank sampah atau mereka-mereka yang memang mengais rezeki di situ dengan mengumpulkan sampah. Cuman masalahnya sampah-sampah yang kita pungut di pantai itu adalah sampah-sampah tahunan. Jadi kondisinya sudah tidak mungkin untuk bukan recyclable lagi. Itu sudah residu gitu. Nggak mau mereka, bank sampah itu nggak mau. Kondisinya sudah rusak. Ini akan menjadi harapannya adalah pemerintah kabupaten atau kota bisa membantu, karena ini memang sudah ada aturannya seperti itu. Sampah-sampah residu ini kita akan koordinasikan. Cuman masalahnya adalah pemerintah kabupaten ini fasilitas mereka sangat-sangat terbatas. Ya, jadi ketika kita melakukan di tempat-tempat misalnya di pegunungan, kayak di gunung-gunung Batur gitu misalnya, ini jangkauan mereka nih masih belum maksimal gitu. Jadi kita perlu ada inisiatif lah. Kita bawa sampahnya ini gitu, sampai ke tempat yang bisa kita titipkan. Kalau menunggu mereka nanti sampah yang kita hasilkan kita tinggalin di situ dong. Nah, kita harus siap membawanya gitu. Kita bawa mungkin 2-3 mobil itu penuh. Seperti yang kita lakukan di beberapa gunung lah ketika Hari Gunung Sedunia. Itu tanggal 9 Desember ya.
Itu Hari Gunung Sedunia, kita melakukan aksi bersih-bersih di beberapa gunung. Tujuannya tidak hanya membersihkan, tapi mengkampanyekan. Semua orang yang naik gunung itu harus membawa turun sampahnya. Ya bagus kalau mereka naik zero waste, no plastik gitu loh. Itu bagus. Tapi kalaupun mereka harus membawa jenis-jenis makanan atau minuman, tapi itu semuanya dibawa turun gitu. Nah, sistem ini yang harus dijalankan di setiap lokasi-lokasi untuk pengelola taman nasional. Ini harus diterapkan. Yang naik turunnya harus tunjukkan mana sampahmu gitu. Nah, ini di beberapa tempat belum, sehingga mereka dengan enaknya, apalagi gelap ya, dibuang. Terus ketika kita naik, kita turunnya bawa sampah sampai 2 karung gitu. Itu artinya tingkat kesadaran teman-teman yang naik gunung ini, yang mungkin di akhir tahun, di hari-hari tertentu kan tinggi nih peminatnya. Tidak semuanya punya kepedulian yang baik. Jadi perlu ada orang yang mengajak. Misalnya kalau Trasero ada di situ, ayo kita ajak semuanya. Semua yang ada di tempat ini kita bersihkan, kita bawa turun sampah kita. Mau kok semuanya. Gitu. Jadi tipenya ya perlu ada orang yang mau tampil aja ngajak gitu. Kalau sudah ada yang mau tampil, mau kok mereka. Gitu. Nah, selain mendaur ulang, apakah ada solusi lain dalam hal memanfaatkan sampah plastik yang jumlahnya semakin terus bertambah? Kalau kami tidak berbicara tentang pemanfaatan ya, jadi karena begini, kalau kita konsentrasi kepada pengolahan atau pemanfaatan, lebih-lebih lagi dengan pemanfaatan ini dikait-kaitkan dengan kesejahteraan. Itu masyarakat kita akan bawa mereka masuk ke dalam sampah dijadikan komoditas ekonomi untuk menopang kehidupan. Kira-kira mereka mau sampah semakin banyak atau berkurang? Kalau ekonomi pasti semakin bertambah. Logika sederhana saja. Kalau kita bawa mereka ke situasi seperti ini, sesuai dengan tujuan nggak? Berarti kan nggak masuk. Ini harus dipikirkan kembali. Gitu. Jangan sekali upaya penanganan lingkungan ini dikait-kaitkan dengan kesejahteraan. Cari uang gitu, mendapat nilai tukar yang tinggi gitu. Itu sampahnya akan semakin banyak gitu. Itu sudah pasti. Karena yang diterima nanti oleh bank sampah itu bukan sampah-sampah yang dipungut di pantai, tapi sampah-sampah yang bisa di-recycling gitu. Jadi ya sampah-sampah tertentu gitu. Jadi ini loh yang bisa diterima. Jadi mereka akan berusaha untuk punya sampah-sampah jenis-jenis itu. Gitu. Makanya Trasero tidak fokus pada bagaimana kita mendaur ulang, bagaimana kita mengolah sampah-sampah di hilir ini. Karena apa? Kami juga bangga karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2020 itu sudah mengeluarkan Peraturan Menteri nomor P75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan produksi sampah plastik berbasis produsen. Artinya sudah ada kesepakatan sebetulnya di antara kementerian bagaimana perusahaan-perusahaan yang hari ini produknya masih banyak berkemasan plastik sekali pakai untuk memikirkan meredesain kemasannya untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Paling tidak bisa dipakai ulang lah. Lebih banyak yang kemasan botol, lebih banyak yang kemasannya lebih besar gitu, bukan lebih kecil. Sehingga sampahnya makin banyak. Kemampuan daya beli anak-anak itu ramai gitu. Misalnya satu rumah kalau biasanya mengkonsumsi satu minuman yang kecil-kecil ini mungkin anak-anak beli ya. Tapi kalau dia beli satu botol besar di rumah itu kan sangat mengurangi. Apalagi botolnya ini bisa ditukar, bring back your botol. Ini program-program seperti ini sudah banyak diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan corporate besar ya, supaya mengurangi dan untuk mendukung program permen tadi. Nah itu acuan yang sangat membanggakan. Kami di Trasero juga sejak awal sudah bagaimana penanganannya di hulu, bukan penanganan di hilir. Bukannya tidak perlu gitu. Karena masalah di hilir juga
masih dosa-dosa masa lalu kita ini masih banyak gitu. Yang 20 tahun, 30 tahun yang lalu ini belum semuanya muncul, masih banyak di tengah laut yang harus kita tangani ketika dia keluar menepi di pantai. Kita pungutin lah gitu. Kalau kita biarkan, dipastikan akan terurai menjadi mikroplastik, menjadi nanoplastik, dimakan ikan, kita makan plastik karena kita makan ikan gitu loh. Jadi seperti itu, rantai makanannya seperti itu. Jadi ayo kecilkan kerannya supaya airnya yang tidak terus banjir. Ya, itu upaya kita ini, kecilkan keran. Kalau bisa tutup. Stop keran. Baik. Trust Hero ini sangat gencar mempromosikan pentingnya menjaga kebersihan, terutama tentang sampah. Nah, saya ingin tahu nih Pak, apa rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu terdekat? Strategi dari pergerakan Trust Hero tidak ditentukan untuk jangka waktu pendek ya, karena ini pergerakan jangka panjang. Jadi kami masih tetap dengan program-program bagaimana mengedukasi generasi anak-anak. Kita juga punya program Trust Hero Kids. Jadi kita ada bukunya loh. Jadi Trust Hero Kids itu mereka harus mengisi di situ. Setiap anak dapat bukunya yang mau ikut program Trust Hero Kids. Jadi di chapter-chapter tertentu yang relawannya lebih banyak anak-anak, kita fokuskan mereka untuk melakukan program Trust Hero Kids ini. Jadi di buku itu anak-anak akan diedukasi bahaya sampah plastik dan dimotivasi supaya mereka mengurangi dengan cara apa? Di situ ada poinnya gitu. Jadi kalau misal setiap kegiatan mereka datang terus tidak membawa minuman berkemasan, dapat nilai poin berapa. Terus dia tidak bawa tas kresek, dapat poin berapa. Nah, kalau nilainya sudah 50, itu mereka sudah dapat pantas pakai kaos Trust Hero. Termasuk juga yang relawan. Tidak semua orang yang mau boleh pakai kaos Trust Hero. Bukan pelit ya, tapi lebih bertanggung jawab. Jangan sampai nanti berkaos Trust Hero terus nenteng kresek, nenteng, nggak lucu dong. Jadi mereka paling tidak datang 3 kali atau lebih lah di setiap kegiatan, sehingga mereka sudah punya pandangan yang baik. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Do and done-nya harus tahu. Berarti Anda pantas pakai kaos Trust Hero. Gitu loh. Itu diberikan cuma-cuma kalau mereka sudah terus datang. Seperti itu. Jadi semangat aja terus. Ya. Sebagai pertanyaan penutup saya Pak, bagaimana tips bagi kita selaku masyarakat umum agar bisa mengelola sampah dengan benar, khususnya sampah plastik? Ya, pertama kita harus berusaha mengurangi ya. Di rumah tangga aja, di masing-masing keluarga. Kita tanamkan kedisiplinan memilah sampah. Memilah sampah yang organik dan anorganik itu ada cukup dah gitu. Jadi belum lagi sampah-sampah yang berbahaya ya, itu bisa dipisahkan yang lain lah. Upaya-upaya membangun kebiasaan ini bisa kita mulai di lingkungan terdekat. Kalau adik misalnya di rumah gitu ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari sudah berkomitmen untuk mengurangi gitu. Semuanya akan melihat gitu. Kita menjadi contoh, bukan memberi contoh, menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saya misalnya, dalam keluarga besar saya, ada paling tidak keluarga kecil dulu lah gitu. Semuanya bawa tumbler. Saya kemana-mana bawa Tupperware. Kalau di mobil saya ada Tupperware. Bahkan di tas itu juga ada yang Tupperware yang bisa dipencet gitu. Jadi lebih space-nya lebih nggak kembung gitu. Kalau belanja harus pakai Tupperware. Itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab aja. Kalau saya melanggar sekali aja, aduh rasanya berdosa sekali. Saya nggak jadi belanja kalau saya nggak bawa alat-alat itu. Ini lewat aja gitu. Atau makan di tempat. Sama kalau kita belanja, kita akan mengupayakan membeli semua yang tidak berkemasan plastik sekali pakai. Komitmen, ya. Semuanya harus punya komitmen. Itu harga yang harus dibayar. Ya, jadi kita harus semua berkomitmen melakukan sesuatu dari diri sendiri untuk masa depan, kehidupan ini. Baik. Dengan begini berakhir sudah bincang-bincang kita dengan Bapak Wayan Aksara. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga pada penonton yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Dan untuk kalian yang ingin bergabung dengan Trust Hero, silahkan untuk memfollow sosial medianya. Ada di Instagram dan juga Facebook ya Pak. Betul.
Jika ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun sengaja, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Dan sampai jumpa di Marhen series selanjutnya. Salam Zerois.